Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Kembali kita berjumpa dalam program Renungan Pagi di hari ini. Dan doa saya kepada Tuhan, kita semua berada dalam keadaan yang baik, sehat, dan dipenuhi sukacita yang dari Tuhan. Sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama merenungkan firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam dan hingga pagi ini kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan dan buat rahmat-Mu yang selalu baru di setiap pagi, dan kembali kami menikmatinya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebelum memulai aktivitas kami pada hari ini, kami hendak kembali mendengar sebagian daripada firman-Mu melalui renungan pagi ini. Mari berkati kami semua, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami mau mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan firman Allah pada pagi ini adalah mengerti tujuan hidup dalam Tuhan. Ayat pokok kita terambil dari kitab Filipi, pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menulis ayat ini sebagai bagian dari suratnya kepada jemaat di Filipi. Dalam suratnya, ia merenungkan perjalanan rohaninya dan nilai yang luar biasa dari mengenal Kristus. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Rasul Paulus menyatakan bahwa kebenarannya bukan berasal dari hukum Taurat, tetapi melalui iman kepada Kristus. Ia mengungkapkan keinginan yang dalam untuk mengenal Kristus sepenuhnya dan mengalami kuasa kebangkitannya. Kerinduannya menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya, supaya ia atau Rasul Paulus ini akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dan sampailah kita pada ayat ke-12 sampai 14 yang baru kita baca tadi. Di ayat ini, Rasul Paulus mengakui bahwa meskipun ia belum mencapai kesempurnaan, tetapi ia berkomitmen untuk mengejar Kristus dengan fokus dan semangat yang tak tergoyahkan. Ayat ini menyoroti kerendahan hati dan ketekunan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus mengakui kebutuhannya untuk bertumbuh, sambil menekankan tekadnya untuk terus berjuang demi tujuan Allah dalam hidupnya. Demikian juga bagi kita orang percaya. Ayat ini memberikan motivasi dan tantangan kepada kita. Motivasi untuk melepaskan kegagalan masa lalu dan tantangan untuk mengejar kehidupan menjadi seperti Kristus dengan penuh tujuan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah melewati tahun 2024 dan sudah beberapa hari menjalani tahun 2025 ini. Di momen pergantian tahun, banyak orang, barangkali juga termasuk saya dan saudara, seringkali memasuki tahun baru dengan beban penyesalan. Mungkin ada banyak kesempatan yang hilang di tahun 2024, atau mungkin juga tujuan yang sudah direncanakan dengan sangat matang tetapi tidak tercapai,
dan masih banyak hal lainnya yang berupa mungkin kegagalan dan lain sebagainya. Tetapi ayat ini mengingatkan kita, orang percaya, bahwa masa lalu tidak mendefinisikan siapa kita. Di dalam Kristus, kita dapat melangkah maju dengan penuh harapan dan keyakinan, berfokus pada tujuan Allah daripada tertawan oleh kesalahan atau kekecewaan di masa lalu. Panggilan untuk melupakan apa yang ada di belakang bukanlah tentang mengabaikan masa lalu, tetapi tentang melepaskan apapun yang menghalangi pertumbuhan rohani kita. Undangan untuk menjangkau ke depan, menantang orang percaya untuk menyongsong masa depan dengan iman dan tekad percaya bahwa Tuhan memiliki rencana bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Kebenaran ini sungguh membebaskan kita dan memberikan semangat dan mengajar kita untuk berpegang teguh pada kasih karunia Tuhan dan tujuan kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengingat kata-kata dari Rasul Paulus ini. Lupakan apa yang ada di belakang kita dan maju terus menuju tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus, tahun yang baru bukan sekedar awal yang baru, tetapi kelanjutan dari pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita menyambut masa depan dengan harapan, tekad, dan iman, percaya pada panggilan surgawi dari Tuhan dalam Kristus Yesus. Demikianlah renungan firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan, di mana kami boleh belajar dari Rasul Paulus, di mana firman-Mu mengatakan bahwa kami harus melupakan apa yang ada di belakang kami, tetapi fokus pada tujuan kami ke depan, yaitu panggilan sorgawi dari Kristus Yesus. Tuhan Yesus, kami mau mengerjakan keselamatan ini yang sudah Tuhan berikan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, dengan takut dan gentar, dan berfokus pada tujuan kami, yaitu memperoleh panggilan surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami tahu Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan dan menolong kami. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini, dan kalau sebentar kami akan kembali beraktivitas. Berkati kami Tuhan, berkati apa yang kami kerjakan di sepanjang hari ini, jadikan berhasil, dan tetap jadikan kami menjadi orang-orang kepercayaannya Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu, dan kami akan memulaikan hari yang baru dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Demikian renungan firman Allah pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.